Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa nas'aluka Allahumma ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Arba'in Al-Qur'aniyah atau Fadilah Quran yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Muhaddits Al-Kandahlawi rahimahullahu taala. Kita sudah sampai pada halaman 648, yaitu hadis yang ke-34. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الحديث الرابع والثلاثون، حديث yang ke-34, عن سعيد بن سليم رضي الله عنه مرسلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شفيع، tidak ada pemberi syafaat, afdalu manzilatan, yang lebih utama kedudukannya, indallahi, di hadapan Allah, yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti, minal qur'ani, daripada Al-Qur'an. La nabiyyun, tidak pula seorang nabi, wala malakun, tidak pula seorang malaikat, wala ghairuhu, tidak pula selain itu. Qala al-Iraqi, berkata al-Imam al-Iraqi, rawahu Abdul Malik bin Habib, diriwayatkan oleh Abdul Malik bin Habib. Kada fi syarh al-Ihya, seperti itulah disebutkan dalam syarah kitab Ihya. Hadis ini derajatnya apa? Derajatnya dhaif. Dari mana taunya? Dari kalimat pertama. Tadi disebutkan an Sa'id bin Sulaimin mursalan, ya kan? Mursal itu termasuk hadis yang dhaif. Mursal itu bagaimana? Mursal itu seorang tabi'i meriwayatkan langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak sambung, karena tabi'i tidak ketemu Nabi. Tabi'i itu ketemunya dengan sahabat Nabi. Nah, ini tabi'i langsung dari Nabi, ini berarti tidak sambung. Nah, syarat hadis yang sahih kan dua. Pertama, rawi-rawinya harus tidak bermasalah. Yang kedua, sanadnya juga tidak bermasalah. Lah di sini sanadnya bermasalah, putus, maka ini hadis yang apa? Dhaif. Baik, setelah kita mengetahui bahwa hadis ini dhaif, mari kita perhatikan isinya. Isinya menunjukkan bahwa Al-Qur'an adalah syafaat yang paling utama pada hari kiamat nanti. Nah, kata-kata seperti ini saya belum menemukan dalil lain yang sahih. Tetapi hadis ini secara umum menunjukkan bahwa Quran memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Adapun kondisi ini, yaitu Quran memberi syafaat pada hari kiamat, ini jelas sesuatu yang sahih dalam banyak hadis Nabi sebutkan. Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat bagi sahabat-sahabat Al-Qur'an. Hadis ini riwayat Imam Muslim dari Abu Umamah, derajatnya sahih. Bukan Bukhari Muslim ya, riwayat Imam Muslim. Nah, karena itu kalimat dari hadis ini makna umumnya benar, yaitu bahwasanya Quran akan memberikan syafaat. Bagaimana dia memberikan syafaat? Dia akan bilang kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, ini orang dulu suka membaca saya, maka tolong diberi syafaat, yaitu diampuni dosa-dosanya, diselamatkan dari api neraka. Maka siapa yang ingin selamat dari api neraka, hendaklah setiap hari membaca apa? Al-Quran. Kemudian kata-kata la nabiyyun wala malakun, ini menunjukkan bahwa para nabi dan para malaikat itu juga memberikan syafaat.
Apakah makna ini benar? Makna ini benar. Dari mana taunya? Dari hadis yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa nanti di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala akan mengatakan, fayaqulullah, lalu Allah berkata, syafa'atil malaikah, para malaikat sudah memberi syafaat, wa syafa'an nabiyun, para nabi juga sudah memberi syafaat, wa syafa'al mu'minun, orang-orang beriman juga sudah memberi syafaat, walam yabqa, dan tidak tersisa illa arhamur rahimin, kecuali zat yang paling rahmat, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti di akhirat 3 kelompok ini diizinkan oleh Allah memberi syafaat. 1 para malaikat, 2 para nabi, 3 kaum mukminin. Nah, kita tidak termasuk malaikat, kita tidak termasuk para nabi, tapi kita termasuk kaum mukminin. Kita juga bisa memberikan syafaat kalau memang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu sudah selesai, malaikat sudah memberi syafaat, nabi memberi syafaat, kaum mukminin memberi syafaat, Allah mengatakan, yang belum memberi syafaat tinggal saya. Nah, maka sekarang jatah saya untuk memberi syafaat. Akhirnya apa? Fayaqbidu qabdatan minan nar. Maka Allah menggenggam satu genggaman dari api neraka. Jadi dicawuk. Di neraka ini kan ada orang-orang yang masuk dalam disiksa di situ. Oleh Allah dicawuk, digenggam. Okay? Fayukhriju minha qauman, lalu Allah mengeluarkan darinya suatu kaum lam ya'malu khairan qattu, yang kaum ini belum pernah mengamalkan kebaikan sama sekali. Qad adu humaman, mereka sudah menjadi arang-arang, jadi sudah hitam, ireng tuntang. Fayulqihim fi nahrin, lalu Allah melemparkan mereka pada satu sungai, fi afwahil jannah, di mulut-mulut surga. Maksudnya mulut surga itu di luaran surga. Jadi ini surga, nah di luaran sana, di pintunya sana itu ada sungai-sungai. Yuqalu lahu nahrul hayat, dinamai sebagai sungai kehidupan. Kenapa disebut sungai kehidupan? Setiap orang yang mati dicemplungkan dalam sungai tadi akan hidup. Ini mereka sudah mati di neraka kan? Nah, kemudian mereka dicemplungkan dalam sungai tadi hidup. Fayakhrujuna kama takhrujul hibbatu fi hamilis sail. Mereka keluar sebagaimana keluarnya biji pada aliran atau bekas aliran air. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, fayakhrujun, lalu mereka keluar dari sungai tadi kallu'lu, seperti mutiara. Jadi asalnya arang terus jadi seperti mutiara, indah. Fi riqabihimul khawatim, di tengkuk mereka itu ada stempel. Stempelnya apa nggak ngerti saya, pokoknya ada stempel. Ya'rifuhum ahlul jannah, yang stempelnya itu dikenali oleh penghuni jannah. Jadi kalau masuk surga di tengkuknya ada stempel, nah itu sudah diketahui, oh ini berarti yang dulu terakhir masuk jannah itu. Haula'i utaqaullah minan nar, merekalah orang-orang yang dimerdekakan oleh Allah dari api neraka. Alladzina adkhalahumul jannah, yaitu yang dimasukkan ke dalam jannah bi ghairi amalin amiluh, tanpa ada satu amal pun yang mereka amalkan, wala khairin qaddamuh, tidak pula ada kebaikan yang mereka sudah lakukan. Nah, ini hadisnya riwayat muttafaqun alaih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Jadi jelas dua kalimat dalam hadis ini kandungan umumnya sahih, bahwasanya malaikat dan para nabi memberi syafaat, dan bahwasanya Al-Qur'an juga apa? Memberi syafaat. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-35. Coba ya, saya lepas lagi, saya tancapkan, mudah-mudahan bisa berhubung. Bisa terhubung. Bismillah. Enggak mau juga. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-35 halaman 649. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qara'a al-Qur'an, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, faqad istadrajan nubuwata,
maka sungguh dia telah menyimpan kenabian baina jambaihi, antara kedua tulang rusuknya atau antara kedua pinggangnya. Ghaira annahu, hanya saja dia ini la yuha ilaih, tidak diberi wahyu kepadanya. La yanbaghi li sahibil Qur'an, tidaklah pantas bagi pemilik Al-Qur'an atau orang yang hafal Quran ay yajida ma'aman wajada, bahwasanya dia marah bersama orang-orang yang marah. Wala yajhala, dan tidak pantas dia berbuat bodoh ma'aman jahil, bersama orang yang bodoh. Wa fi jawfihi kalamullah, sementara di dalam tengahnya, maksudnya dalam hatinya, ada kalam Allah, yaitu Al-Quran. Hadis ini diriwayatkan oleh Hakim dan beliau mengatakan sanadnya apa? Sahih. Sebelum kita jelaskan maksud hadis ini, saya carikan dulu apa derajat hadis ini menurut ulama-ulama yang lain. Karena Al-Imam Al-Hakim ini terkenal sebagai mutasahil, yaitu mudah di dalam mensahihkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ternyata saya temukan dalam kitab Jami'ul Ahadits, diriwayatkan oleh Imam Hakim dan juga oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Saya tidak temukan derajat yang lain, ya. Alhamdulillah, ya sudah, kita pakai aja ya, ini derajat Al-Imam Al-Hakim rahimahullahu taala, bahwa hadis ini sahih. Jadi maksud hadis ini adalah fadilah orang yang hafal Quran. Qara'a di sini maknanya hafal. Sudah sering saya sampaikan, qara'a kadang bermakna membaca, kadang bermakna apa? Hafal. Nah, di sini makna qara'a adalah hafal. Dari mana taunya? Dari akhir hadis. Di akhir hadis disebutkan wa fi jawfihi kalamullah. Di dalam tengahnya, yaitu dalam hatinya, ada Al-Qur'an. Quran dalam hati, maksudnya gimana? Dia hafal. Makanya orang yang hafal itu dalam bahasa Arab disebut qara'a fi dhahril qalb. Dia membacanya di luar hati. Hatinya udah hafal. Kalau orang Indonesia mengatakan di luar kepala. Kalau orang Arab mengatakan apa? Di luar hati. Nah, maka inilah fadilah orang yang hafal Quran. Apa fadilahnya? Istadrajan nubuwata baina jambai. Dia sudah menyimpan kenabian di antara kedua tulang rusuknya. Apakah berarti dia menjadi nabi? Tidak. Tapi dia menyimpan ilmunya para nabi. Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Diberikan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kalam Allah yang diberikan kepada nabi kita simpan dalam perut atau dalam hati kita, maka seolah-olah kita sudah menyimpan ilmu kenabian dalam diri kita. Tapi sayangnya bedanya tidak diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perbedaannya di sini tidak mendapatkan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini karena belum tampil, nggak usah diperbaiki, nggak usah. Dianu aja, diputus aja, diputus. Oh, sudah, okay. Baik, besok lagi kalau belum siap, nggak usah di tengah pelajaran, nggak usah disambung-sambung, ya. Karena kalau di tengah pelajaran disambung-sambung, para hadirin tidak melihat ke pelajaran, malah melihat ke penyambung, ya. Sehingga khusyuknya jadi rusak. Ya. Jadi gini aja, pokoknya kalau pas kajian sudah siap, alhamdulillah, nggak apa-apa, bagus. Kalau nggak siap, nggak usah disambung-sambung lagi, ya. Nggak usah disambung-sambung. Ya. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis yang ke-36. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun, ada 3 kelompok, la yahuluhum, tidaklah menakutkan mereka, membikin takut mereka, al-faz'ul akbar, ketakutan yang terbesar, maksudnya adalah hari kiamat.
Wala yanaluhum, dan tidaklah mengenai mereka al-hisabu, hisab. Hum, mereka itu ala kathibin, berada pada satu tumpukan, min miskin, dari minyak wangi misik. Maksudnya tumpukan itu sangat wangi, ya. Hatta yufragha, sehingga diselesaikan, min hisabil khalaik, dari hisabnya para makhluk. Siapa saja 3 orang ini? Rajulun, seseorang, qara al-Quran, yang dia membaca Al-Quran, ibtigha'a wajhillah, mencari wajah Allah atau ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa amma bihi, mohon maaf, ini masih lanjutan ya. Wa amma bihi, dan dia mengimami dengan Al-Quran tadi, qauman, kepada suatu kaum, wa hum bihi radun, dan mereka itu terhadap orang tersebut ridha. Yang kedua, wada'in, dan seorang penyeru, yad'u ila shalah, yang menyeru kepada salat, ibtigha'a wajhillah, karena mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, warajulun, dan seorang yang ahsana, memperbagus, fima bainahu, antara dirinya, wa baina rabbih, dengan Allah subhanahu wa ta'ala, wa fima bainahu, juga antara dirinya, wa baina mawalihi, dengan majikan-majikannya. Berarti ini maksudnya adalah budak, ya. Hadis diriwayatkan oleh Tabarani dalam kitab Mu'jam yang 3. Kitab Mu'jam yang 3 itu maksudnya adalah Mu'jam Kabir, Mu'jam Shaghir, sama Mu'jam Awsat. Sebelum kita jelaskan maknanya, kita carikan dulu derajat hadisnya. Bagaimana cara mencari? Mencarinya antum cari dalam kitab ini, Majma'. Kitab Majma' ini adalah ensiklopedia hadis. Jadi kalau mau cari hadis di kitab apa? Kitab Majma'. Apalagi kalau sudah jelas riwayatnya riwayat Tabarani. Riwayat Tabarani itu ditampilkan semuanya oleh kitab Majma' ini. Karena isinya kitab Majma', salah satu sumbernya adalah Mu'jam Tabarani. Kita tulis kata kuncinya, yaitu dalam hadis ini carilah kata-kata yang kira-kira kita akan nemukan hadis tersebut. Nah, ini ternyata saya tulis dengan kata-kata hatta yafrugha, banyak. Ini hadisnya kita tambah lagi ya, min hisabi. Min hisabi. Nah, ini sudah ketemu hadisnya. Salasatun la yahuluhumul fazul akbar. Apa derajat hadisnya? Beliau Al-Imam Al-Haythami di dalam kitabnya ini mengatakan rawahu Tirmidzi bi ikhtisar. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi tapi ringkas. Wa qad rawahu Tabarani fil Awsat was Shaghir. Diriwayatkan juga oleh Tabarani dalam kitab Awsat dan kitab Shaghir. Wa fihi, dan di dalam sanadnya ada Abdus Samad bin Abdul Aziz Al-Muqri. Dzakarahu Ibnu Hibban fi Thiqat. Dia disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam rawi-rawi thiqat. Jadi di sini ada rawi bernama Abdus Samad bin Abdul Aziz Al-Muqri. Ini rawi yang dinilai thiqat oleh siapa? Ibnu Hibban. Nah, Ibnu Hibban itu sering menilai rawi-rawi thiqat, sementara ulama-ulama yang lain menyebutkannya sebagai rawi yang dhaif. Nah, kita cari dulu Abdus Samad ini menurut para ulama apakah juga thiqat menurut sebagaimana Ibnu Hibban sehingga riwayatnya bisa diterima, ataukah dia termasuk rawi yang dhaif. Nah, ternyata kita temukan di sini dia adalah rawi yang salihul hadis, yang bagus hadisnya, saduq, yang dia jujur. Nah, maka ringkasnya, kesimpulannya, berarti hadis ini derajatnya hasan. Derajatnya apa? Hasan. Maka hadis ini 5. Si hadis ini ada 3 orang yang mereka tidak akan ketakutan nanti, tidak akan boleh kita ngimami dengan membuka mushaf Quran gini, kecuali kalau sholat sunnah. Kalau sholat 5 waktu, sholat wajib, jangan mengimami dengan membuka apa? Mushaf Quran. Kecuali kalau di desa itu nggak ada satupun yang bisa ngimami selain dia, dan dia juga tidak hafal Quran. Nah, maka dia terpaksa buka, ya nggak ada masalah. Tapi untuk kondisi normal, imam tidak boleh membuka mushaf Quran ketika dia mengimami salat fardu, ya, karena kita temukan dari para ulama hanya salat sunnah sebagaimana dilakukan di masa sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nah, maka ringkasnya yang pertama hafal Quran, kemudian mengimami suatu kaum dan mereka ridho. Nah, mereka ridho ini sebagai syarat. Kalau dia mengimami suatu kaum tapi yang diimami tidak ridho, tidak senang dengan dia, maka ini tidak termasuk orang ini. Apa yang dimaksud diridhoi atau disukai oleh jamaahnya? Yaitu dia tidak punya kelakuan yang jelek yang menyebabkan orang lain jadi benci kepadanya. Kalau dia mempunyai suatu tingkah yang buruk yang menyebabkan para jamaah itu pada benci, nah maka itulah yang tidak termasuk dalam kelompok ini. Misalnya orang yang fasik tapi dia hafal Quran, ketika mengimami padang grundel orang-orang, ini orang jelek imami, kami nggak senang diimami orang kayak gini. Nah, maka kayak gini tidak termasuk yang disebut dalam hadis ini. Adapun kalau para jamaah tidak senang kepada imam gara-gara imam melakukan sunnah Nabi SAW, maka ini tidak termasuk yang dibenci, tidak termasuk yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang salah adalah yang membenci. Jamaah tidak senang kepada imam ini. Kenapa? Karena imam ini bacaannya lebih panjang daripada yang lain-lain. Biasanya kami sholatnya cepat-cepat. Nah, kalau dia ngimami itu 2 kali lipat daripada yang lain, sehingga mereka tidak suka. Nah, ini tidak termasuk di sini. Karena panjang yang biasa itu tidak dibenci dalam salat. Yang dibenci dalam salat adalah panjang yang keterlaluan. Mengimami salat rakaat pertama baca Baqarah sampai khatam sebagaimana pernah dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal. Nah, itu yang dibenci kayak begitu. Tapi rata-rata kita kan kalau membaca kan nggak sampai begitu. Dibaca surat Al-Fajr dari awal sampai akhir, bacaannya perlahan-lahan, ya otomatis terasa lama. Nah, kemudian pada benci gara-gara itu, ini nggak termasuk yang dibenci dalam agama karena dia panjangnya sebenarnya panjang yang normal, tapi kesalahannya justru pada jamaah karena mereka tidak terbiasa salat yang khusyuk atau yang lama. Baik, kemudian yang kedua adalah da'in yad'u ila shalah. Ini maksudnya muadzin. Jadi para muadzin ini ada jaminan nanti di hari kiamat tidak akan terkena apa? Hisab. Kalau hadisnya sahih ya, karena disahihkan oleh sebagian ulama tadi ya, rawinya ada satu rawi yang cukup sedikit bermasalah tapi minimal disahihkan oleh sebagian para ulama. Kemudian yang ketiga adalah seorang budak yang dia memperbagus 2 hubungan. Hubungan kepada Allah karena dia adalah seorang hamba Allah, dan hubungan dia kepada majikannya karena dia seorang budak. Nah, maka orang yang melakukan 2 hubungan yang bagus ini, kepada Allah dia taat, kepada majikannya dia juga taat, maka ini dijamin oleh Nabi SAW dia tidak terkena hisab nanti pada hari kiamat. Zaman sekarang tidak ada budak, berarti kesempatan kita hanya 2. Yang pertama membaca Quran, menghafal Quran, kemudian mengimami kaum dengan Quran yang dihafal tersebut. Yang kedua kita menjadi muadzin, tetapi muadzin adalah yang ibtigha wajhillah, azan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari pahala, tidak untuk mencari popularitas ataupun yang lain-lain. Karena banyak sekarang ini orang azan niatnya tidak benar, azan untuk diviralkan azannya supaya azannya viral, sehingga ketika azan itu disyuting sendiri, kemudian diupload sendiri, kemudian ditulis judul azan terviral di dunia. Nah, kayak begini nih tanda-tanda ketidakikhlasannya tampak. Azan tidak untuk dibegitukan. Azan itu termasuk ibadah, tidak untuk ditampil-tampilkan begitu. Sama dengan haji, sama dengan umrah, tidak untuk ditampil-tampilkan. Kalau kita umrah nggak usah nampil-nampilkan. Kemudian foto di depan Ka'bah sambil pakai baju ihram, nggak perlu begitu-begitu. Ya untuk kenangan sendiri nggak ada masalah. Tapi untuk ditampil-tampilkan nih, saya pernah kayak begini. Nah, ini menunjukkan ketidakikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini syaratnya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan hadis yang ke-37. An Abi Dzarr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Dzarr, wahai Abu Dzarr, la an taghduwa, sungguh bahwasanya kamu berpagi-pagi, maksudnya pergi. Jadi terjemahnya di sini pergi pagi hari. Itu sebenarnya tidak harus pagi ya. Yang penting pergi. Adapun pagi hari itu terjemah asal.
Fata'allama ayatan, lalu engkau mempelajari satu ayat min kitabillah, dari kitabullah yaitu Al-Qur'an, khairul laka, itu lebih baik bagi kamu, min an tusalliya, daripada kamu salat mi'ata rak'atin, 100 rakaat. Wala an taghduwa, dan sungguh bahwasanya kamu berpagi-pagi, maksudnya pergi. Fata'allama baban, lalu engkau itu mempelajari satu bab, minal ilmi, dari ilmu. Umila bihi aw lam yu'mal bihi, baik sudah diamalkan maupun belum diamalkan ilmu tersebut, itu khairun, lebih baik, min an tusalliya, daripada anda salat alfa rak'atin, 1000 rakaat. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Sebelum kita jelaskan makna hadis ini, kita terlebih dahulu mencari tahu derajat hadisnya dari pendapat yang lain. Karena saya ingat bahwa hadis ini termasuk hadis yang didhaifkan oleh Al-Albani. Maka kita cek dulu dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Nah, di sini kita temukan hadis itu dalam Sunan Ibnu Majah. Qala al-Mundhiri, berkata Imam Mundhiri, isnaduhu hasan, sanadnya bagus. Lakin fi zawaid, tapi dalam kitab zawaid disebutkan annahu du'ifa Abdullah ibnu Ziyad wa Ali bin Zaid bin Jada'an. Ada dua rawi yang didhaifkan, yaitu Abdullah bin Ziyad dan juga Ali bin Zaid bin Jada'an. Qala walahu syahidani akhrajahuma at-Tirmidzi. Tapi hadis ini memiliki dua saksi maksudnya dua hadis yang menguatkan, yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Kemudian di sini Syekh Albani mengatakan hadis ini derajatnya apa? Dhaif. Jadi ringkasnya, hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Kalau menurut Syekh Albani dhaif. Kalau menurut pendapat yang lain, hadis ini hasan. Kenapa? Karena meskipun sanadnya dhaif, tapi dia memiliki dua syahid, yaitu dua hadis yang menguatkannya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Nah, kita mengikuti salah satu pendapat nggak apa-apa. Kita ini bukan ulama. Kita mengikuti pendapat yang mensahihkan, nggak ada masalah. Okay? Kita anggap ini hadis sahih, nggak ada masalah. Nah, isinya apa? Isinya fadilah pergi untuk mempelajari satu ayat dari Al-Quran, atau pergi untuk mempelajari satu bab dari masalah ilmu agama. Jadi kalau mempelajari satu ayat, itu seolah-olah dia lebih utama daripada orang sholat berapa? 100 rakaat. Kalau mempelajarinya satu bab, maka dia lebih utama daripada 1000 rakaat. Pertanyaan, kenapa mempelajari ilmu agama lebih utama daripada sholat sunnah? Imam Ahmad pernah ditanya oleh anaknya Abdullah bin Ahmad, wahai bapakku, malam hari saya gunakan untuk sholat tahajud atau saya gunakan untuk menulis ilmu? Maka beliau mengatakan, tulislah ilmu. Meskipun dengan sebab menulis ilmu waktu jadi habis, sehingga sholat tahajudnya jadi berkurang, gak apa-apa. Kenapa? Karena al khairul muta'addi muqaddamun 'alal khairil qasir. Satu kebaikan yang sifatnya menyebar kepada orang-orang lain itu didahulukan daripada kebaikan yang untuk diri sendiri. Salat itu kebaikan untuk diri kita sendiri. Orang-orang sekitar kita tidak dapat apa-apa. Tapi kalau ilmu, maka ini kebaikannya untuk banyak orang. Sekarang orang-orang yang pergi ke Mekah, ibadah apa? Haji, ibadah umroh. Mereka tahu cara haji, tahu umroh dari mana? Dari para ulama. Sehingga gara-gara para ulama, mereka semua pergi haji umroh, hajinya jadi sah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba nggak ada para ulama, nggak ada yang menjelaskan bagaimana cara haji supaya hajinya sah. Orang pergi ke sana berduyun-duyun, balik pulang nggak ada pahala haji. Kenapa? Hajinya tidak sah karena tidak sesuai ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pentingnya para ulama, pentingnya ilmu agama. Kalau ilmu agama tidak ada di atas muka bumi ini, maka hukum Allah pasti akan lenyap. Hukum Allah ada, ini gara-gara adanya para ulama yang menjelaskan hukum tersebut. Nah, maka ilmu ini kebaikan yang bersifat menyebar kepada orang banyak, maka lebih didahulukan daripada kebaikan yang hanya untuk diri sendiri. Nah, maka di sini Rasulullah SAW menghasung kita
untuk pergi mempelajari satu ayat dari Al-Quran atau pergi untuk mempelajari satu bab dari masalah ilmu. Tapi ilmu di sini maksudnya ilmu agama. Misalnya pergi ke masjid kayak begini, mempelajari satu bab. Bab apa? Bab fadilah Quran. Atau mempelajari bab fikih. Fikih apa? Tentang haid atau tentang nifas atau tentang haji atau tentang umroh. Nah, satu bab, nah itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Siapa yang mampu sholat 1000 rakaat? Nggak usah 1000 lah, 100 rakaat. Jarang di antara kita yang bisa sholat berapa? 100 rakaat. Paling-paling 10 rakaat sudah lelah, sudah ngantuk, sudah angop-angop. Nah, ini 100 rakaat tidak akan mampu kita, susah. Nah, tetapi kalau mempelajari satu ayat dari kitabullah, ini insya Allah semua kita bisa. Karena itu pengajian yang ada di sini, baik itu yang diajar oleh saya atau oleh Ustadz Asyuri atau Ustadz yang lainnya, ada Ustadz Amiruddin yang lain-lainnya, maka silahkan antum hadiri, fadilahnya sebesar yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Nah, kalau kita sadar fadilah ini, insya Allah semangat hadir. Kalau tidak sadar, ya, malas untuk hadir. Kenapa? Karena tidak mengerti fadilah yang didapatkan dari menghadiri kajian-kajian ilmu seperti ini. Kita lanjutkan hadis yang ke-38. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a 10 ayatin, barang siapa yang membaca 10 ayat, fi lailatin, dalam satu malam, lam yuktab, dia tidak tercatat, minal ghafilin, termasuk orang-orang yang lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Hakim, diriwayatkan Hakim, wa qala sahih, dan dia mengatakan derajatnya sahih, ala syarti Muslim, memenuhi syaratnya Imam Muslim. Hadis ini yang saya paham, wallahu alam bissawab, maksudnya adalah membaca Al-Quran di dalam sholat tahajud. Jadi hadis ini hasungan untuk sholat tahajud. Sholat tahajud minimal baca berapa ayat? Baca 10 ayat. Kenapa? Karena kalau kurang dari 10 ayat, belum ada jaminan tidak termasuk orang-orang yang lalai. Tapi kalau sudah 10 ayat, sudah ada jaminan tidak termasuk orang lalai. 10 ayatnya kan sedikit sekali. Surat Qulhu 4 ayat. Kalau kita baca Qulhu 3 kali, ini sudah dapat 4 kali 3, 12 ayat. Sudah tidak termasuk orang-orang yang lalai. Karena itu minimal salat tahajud bagi kita adalah membaca berapa? 10 ayat minimal. Tayyib. Apa dalilnya bahwasanya kata-kata qara'a, membaca dalam hadis ini maksudnya adalah membaca dalam salat tahajud? Mari saya tampilkan dalilnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini dalam hadis yang lain, man qama, barang siapa yang berdiri maksudnya apa? Salat, bi asyri ayatin, membaca 10 ayat, lam yuktab minal ghafilin, tidak tercatat termasuk orang-orang yang lalai. Wa man qama, barang siapa yang berdiri, maksudnya apa? Salat, bi mi'ati ayatin, membaca 100 ayat, kutiba minal qanitin, tercatat termasuk orang-orang yang tunduk kepada Allah, maksudnya orang yang sholat semalam suntuk. Wa man qama bi alfi ayatin, barang siapa yang berdiri maksudnya sholat dengan membaca 1000 ayat, kutiba minal muqantirin, tercatat termasuk orang-orang yang muqantir, yang pahalanya nggak bisa dihitung. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Nah, maka dalam satu riwayat dikatakan qara'a, membaca, dalam riwayat yang lain disebutkan qama, berdiri sholat. Sementara para ulama mengatakan al hadis yufassiru ba'duhu ba'dan, hadis itu satu sama lain saling menafsirkan. Nah, sehingga kata-kata qara'a, membaca, itu tafsirnya apa? Qama, dia sholat, berarti membacanya ketika sholat. Nah, maka jangan salah paham, ya. Bukan berarti kita bangun malam kemudian baca Quran, ambil mushaf Quran, baca 10 ayat kemudian bubuk lagi sampai subuh, nggak gitu. Bangun wudu, sholat tahajud, baca 10 ayat, kalau mau tidur lagi silahkan. Kecuali tentu saja perempuan yang haid, karena perempuan yang haid tidak boleh sholat, ya jangan sholat. Kalau membaca saja masih diperbolehkan menurut sebagian ulama.
Kita lanjutkan hadis yang ke-39. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafadha, barang siapa yang menjaga, ala haula'i, terhadap itu apa? As-salawatil maktubati, salat-salat yang diwajibkan, maksudnya salat 5 waktu. Lam yuktab minal ghafilin, dia tidak tercatat termasuk orang-orang yang lalai. Wa man qara'a, dan barang siapa yang membaca, fi lailatin, dalam satu malam, mi'ata ayatin, 100 ayat, kutiba, dia tercatat, minal qanitin, termasuk orang-orang yang tunduk atau taat kepada Allah, maksudnya salat semalam suntuk. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab sahihnya dan juga Hakim, dan dia mengatakan derajatnya sahih berdasarkan syarat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini membahas 2 masalah. Masalah pertama, fadilah menjaga sholat 5 waktu. Apa maksudnya menjaga sholat 5 waktu? Yaitu menjaga jangan sampai sholat 5 waktu ini dilakukan di luar waktunya. Jadi menjaga maksudnya apa? Menjaga waktunya. Jangan sampai sholat duhur jam 3 pas asar. Jangan sampai sholat asar jam 5:30 pas maghrib, kelewat. Kalau kelewat kayak begitu, itu berarti tidak hafadha, tidak menjaga. Nah, maka hafidhu ala sholawati, jagalah sholat-sholat, yaitu dari sisi waktunya dijaga. Kemudian fadilah yang kedua, fadilah orang yang membaca dalam semalam 100 ayat. Nah, kata-kata membaca ini sama dengan tadi, maksudnya membaca dalam sholat tahajud. Taunya dari mana? Dari hadis yang saya tadi, waman qama, barang siapa yang sholat bimi'ati ayatin, membaca 100 ayat. Nah, berarti membacanya dalam sholat. Dia tercatat termasuk orang-orang yang tunduk. Apa maksud tunduk? Tunduk maksudnya tunduk semalam suntuk, sholat semalam suntuk. Jadi misalnya 100 ayat itu butuh 1 jam misalnya. Maka kalau kita sholat tahajud 1 jam, membaca 100 ayat, maka pahala kita sama dengan pahala sholat 9 jam. Dari isya sampai dengan subuh. Itu kalau kita pengen pahala sholat semalam suntuk, gampang sekali. Lah terus kata-kata qanitin kok diartikan sholat semalam suntuk? Dari mana taunya? Lagi-lagi dari hadis yang lain. Mari kita lihat hadis yang lain. Man qara'a, barang siapa yang membaca bimi'ati ayatin, 100 ayat, fi lailatin, dalam satu malam, kutiba lahu, ditulis untuknya, kunutu lailatin, tunduk atau taat semalam suntuk. Nah, ini tafsirnya. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan Imam Nasai. Karena itu kesimpulannya, kalau kita pengen paham hadis dengan gampang, bacalah hadis yang banyak. Kenapa? Hadis itu satu sama lain saling menafsirkan. Kita baca hadis, kalau cuma satu ini kemudian narik pemahaman sendiri tanpa pemahaman ulama, bisa salah. Tapi kalau kita baca hadis-hadis yang lain, jadi ngerti. Oh, ternyata maknanya begini. Karena dari hadis yang lain ditafsirkan kayak begini. Sama dengan ayat Quran. Saya bilang kepada pengajar-pengajar tafsir, teman-teman yang ngajar tafsir, supaya kajian tafsir itu enak, hendaklah antum sering baca ayat Quran. Kenapa? Karena ayat Quran itu mirip-mirip. Allah mengatakan begini, ada kalimat yang mirip pada ayat yang lain, ada kalimat mirip lagi pada ayat yang lain, pembahasan mirip lagi pada ayat yang lain. Nah, ini kalau tafsir dikait-kaitkan begini rasanya enak. Karena dalam satu ayat kurang jelas maknanya, kalau kita tampilkan ayat yang sebanding dan kalimatnya lebih jelas, ini lebih memahamkan kepada orang yang mendengarkan. Maka salah satu cara supaya mengajar tafsir itu menyenangkan atau mudah dipaham, hendaklah yang mengajar tafsir sering-sering membaca apa? Al-Quran. Kalau bisa ya dihafalkan, tapi ya tidak harus hafal. Kalau kita sering baca itu kan jadi ingat, oh ada ayat kayak begini, isinya mirip dengan ayat ini. Nah, bisa kita cari di mana ayat itu, tampilkan seperti kalau cara saya menampilkan di Maktabah Syamilah ini. Ini supaya apa? Tafsir lebih menarik, lebih menyenangkan, lebih mudah untuk dipahami orang yang mendengarkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga mengingatkan antum semuanya, minimal hadis-hadis yang kita baca ini kita amalkan meskipun seumur hidup hanya sekali.
Kalau seandainya bisa setiap bulan sekali lebih bagus. Kalau setiap hari kita amalkan tentu saja paling utama. Misalnya ini tadi ya, baca dalam salat tahajud 100 ayat. Minimal sekali seumur hidup. Kalau bisa setiap bulan diprogram, sekali saya harus membaca 100. Seandainya setiap malam lebih bagus. Karena sebenarnya 100 itu tidak panjang. Tinggal antum pilih surat-surat yang ayatnya pendek-pendek. Surat Al-Waqi'ah isinya 96 ayat kalau nggak salah ya. Nah, maka Al-Waqi'ah itu kalau kita baca dalam sholat tahajud tinggal nambahi sedikit sudah 100 ayat, itu sudah dapat pahala sholat semalam suntuk. Karena itulah dalam Al-Quran Allah mengatakan apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajatnya orang-orang beriman yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ayat 11. Kenapa Allah yarfa'? Kenapa Allah tinggikan derajatnya alladzina utul ilm, orang-orang yang punya ilmu? Kenapa? Saya pikir-pikir ternyata orang-orang yang punya ilmu itu ditinggikan derajatnya karena dua sebab. Sebab yang pertama karena dia menyampaikan ilmu, akhirnya ilmu diamalkan oleh orang banyak. Nah, setiap orang banyak mengamalkan, pahala ngalir sama dia. Karena itu para ulama sepakat orang yang paling besar pahalanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ajaran Islam ini semuanya sumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari malaikat Jibril kepada Nabi, kemudian Nabi kepada seluruh umat manusia. Nah, Allah pengen angkat derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas seluruh para nabi. Gimana caranya? Nabi Muhammad dijadikan nabi terakhir, sehingga seluruh manusia yang muncul setelah beliau jadi umat beliau. Kalau Nabi Adam ya umatnya semasa Nabi Adam saja. Nabi Nuh umatnya hanya kaumnya saja. Nabi Ibrahim umatnya hanya kaumnya saja. Umatnya sedikit, kecil. Nabi Musa umatnya Bani Israel saja. Selain Bani Israel bukan umat beliau. Nabi Muhammad SAW semua manusia, kulit hitam, kulit putih, semuanya umat beliau. Sehingga mereka mengamalkan ajaran beliau, pahala ngalir sama beliau. Ini sebab pertama kenapa orang yang berilmu derajatnya tinggi. Sebab yang kedua, karena orang berilmu itu paham bagaimana caranya mencari pahala yang besar. Sama-sama sholat tahajud. Ini yang nggak punya ilmu, tahajudnya asal-asalan aja. Yang punya ilmu, tahajudnya diusahakan. Gimana caranya tahajud saya pahalanya besar. Dia baca 100 ayat. Habis itu tidur, sama-sama tidur. Satunya dapat pahala biasa, satunya dapat pahala semalam suntuk. Kenapa? Karena dia berilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah pulang dari sholat subuh melihat istrinya Juwairiyah zikirnya sampai duha. Nah, maka Nabi bertanya, tadi sejak subuh sampai duha kamu belum berhenti dari zikir? Belum. Maka Rasulullah mengatakan, tadi saya keluar rumah sudah membaca 4 wirid, saya ulang 3 kali. Itu pahalanya sudah senilai dengan zikirmu dari subuh sampai duha tadi. Nah, padahal Nabi hanya baca 4 wirid, dibaca 3 kali saja. Nah, ini gara-gara ilmu, bisa mengetahui bagaimana amal kecil pahala besar. Karena itu ada satu buku yang saya tulis, A'mal Yasirah wa Ujur Azimah. Amal-amal kecil tapi pahalanya gede-gede. Nah, itu beberapa hadis saya kumpulkan di situ sampai sekitar 40-an hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kalau kita pengen pahala besar, hendaklah kita terus belajar agama supaya kita mengetahui bagaimana cara-cara mencari pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup hadis yang terakhir, hadis yang ke-40. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, Ibnu Abbas mengatakan, nazala Jibrailu, telah turun Jibril alaihi salam ala Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu, lalu memberi kabar kepada Nabi, annahu, bahwasanya satakunu fitanun, akan muncul fitnah-fitnah. Qala famal makhraj minha ya Jibril? Maka Nabi bertanya, apa jalan keluar dari fitnah-fitnah itu wahai Jibril? Qala, dia mengatakan, kitabullah, yaitu Al-Quran. Hadis riwayat Rozin, demikian di dalam kitab Ar-Rahmah Al-Mubdah. Saya tampilkan hadis yang semakna dengannya ini. Ini kita temukan hadis yang semakna dengannya diriwayatkan oleh Ad-Darimi
dan di sini dikatakan di dalam sanadnya ada 2 rawi yang majhul. Demikian juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan di sini Imam Tirmidzi juga mengatakan sanadnya majhul. Demikian juga hadis ini kita temukan dalam kitab Al-Jami'us Shaghir, tetapi kata Syekh Albani derajatnya dhaifun jiddan. Jadi ringkasnya hadis terakhir ini derajatnya apa? Dhaif. Isinya apa? Isinya bahwasannya akan muncul fitnah-fitnah. Kemudian ditanya apa solusinya dari fitnah-fitnah tadi, maka dijawab solusinya adalah Al-Quran. Meskipun hadisnya dhaif, tapi isinya 100% benar. Karena Quran ini diturunkan oleh Allah untuk menyelamatkan manusia. Rasulullah SAW bersabda, aku sudah tinggalkan di tengah-tengah kalian 2 perkara. Kalau kalian pegang teguhi, maka pasti akan selamat, tidak akan tersesat. Nah, maka kalau kita muncul fitnah-fitnah, fitnah itu maksudnya apa? Ujian-ujian yang melemahkan agama. Kalau kita tidak pegangi Quran dan Sunnah, maka pasti kita akan terjerumus dalam fitnah tersebut. Tetapi kalau kita mempelajari atau memegangi Quran dan Sunnah, maka dijamin tidak akan tersesat bersama fitnah-fitnah yang muncul. Maka isinya hadis ini tidak ada masalah, isinya benar. Tapi saya jujur bahwa derajat hadisnya adalah apa? Dhaif. Diriwayatkan Tirmidzi, diriwayatkan Darimi, juga diriwayatkan oleh Razin dengan makna yang sama. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Inilah yang dapat dibicarakan pada sore hari ini, benarnya dari Allah Ta'ala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Dan demikian berarti sudah selesai pembacaan kita terhadap 40 hadis yang dikumpulkan oleh Asy-Syaikh Al-Muhaddits Zakaria Al-Ansari, Zakaria Al-Kandahlawi, yang diberi judul Kitab Fadail Quran. Tapi sebenarnya di sini ada penutup mulai dari halaman 653 dan seterusnya. Ini ada penutup dari beliau. Nah, penutupnya ini terisi beberapa hadis. Karena itu beberapa hadis ini insya Allah akan kita baca juga pada waktu yang akan datang. Setelah itu ada tatimah, ada penyempurna. Penyempurnanya mulai dari halaman 664 sampai seterusnya. Itu adalah penyempurna. Nah, di penyempurna di situ nanti juga akan ditampilkan oleh beliau satu doa yang panjang supaya kita jadi orang yang hafal Quran. Jadi ada doa sapu jagat, doa apa? Kunci untuk menghafal Quran. Kemudian nanti ada pelengkap itu pada halaman 679 dan seterusnya. Ini juga hadis yang panjang. Isinya adalah 40 hadis yang dikumpulkan langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis beliau atau satu perkataan beliau. Nah, insyaallah ini semuanya akan kita bahas pada waktu yang akan datang, insyaallah taala. Jadi tolong dikasih pembatas, kita bacaannya sudah sampai halaman 652. Adapun khatimah dan seterusnya itu akan kita baca pada waktu yang akan datang insyaallah taala. Baik, ini ada pertanyaan. Apa hukumnya memakai peci atau kopiah?